Kita kedatangan bintang tamu alias guest star, namanya itu 23. Yuk Kak, mungkin boleh nih perkenalan satu-satu ya personilnya, dari nama, umur, terus sosial media ya. Boleh, ayo satu-satu. Halo, kami dari 23. Saya Ferry, ada di vokal. Saya Uya, ada di drum. Saya Ragil pada gitar. Saya Zil di bass. Saya Omi di sequencer. Sequencer. Oke, itu tadi ya Sobat Tidar. Udah ketebak gak sih dari suaranya kalau mereka ini selain multi talenta, mereka juga ganteng-ganteng dan masih muda ya. Terus boleh nih kayaknya statusnya, umurnya ya barangkali, atau media sosial. Aduh, sensi banget. Ayo boleh, siapa tahu nanti ada yang nyepik-nyepik kan. Aduh. Boleh. Ini rata-rata 17 tahun semua. Oh, masih di bawah umur ya Kak ya. Dipukul rata aja sebenarnya. Dipukul rata aja sih sebenarnya kalau kita. Oh ya, terus untuk alamatnya mungkin yang pengen foto bareng, minta tanda tangan mungkin. Mungkin media sosialnya 23 dulu aja ya? Ya, boleh. Mungkin teman-teman bisa cek kami di Instagram @23musik. Kemudian kita juga ada YouTube, akun YouTube-nya 23 musik juga, dan Spotify dan teman-temannya. Itu untuk akun media sosialnya. Oke, @23 ya. Musik. Musik. Ya. Oke. Ada di YouTube, ada di Instagram, Twitter ada nggak? Ada Twitter ada. Ada Spotify juga ya. Ada. Nah, jadi buat kamu Sobat Tidar yang penasaran nih kira-kira lagunya kayak gimana sih, kamu bisa mengunjungi media sosial mereka ya, di YouTube, di Instagram maupun di Spotify. Terus ya, di sini pada seger-seger, ganteng-ganteng banget ya. Boleh lah ya statusnya mungkin. Atau masih ada yang single mau sama Dara mungkin? Ini single semua. Oh iya, bisa. Kak Dara, atau mau 5-5-nya Kak Dara? Oh boleh. Semuanya boleh ya. Bisa. Yang bilang barusan itu udah. Gak apa-apa, ini kan duren ya, duda keren ya. Bisa di skip Kak? Ya udah deh, langsung aja ya. Boleh nggak nih diceritain awal terbentuknya band 23 gitu? Oke. Sebenarnya 23 ini adalah transformasi dari band kita yang terdahulu, namanya Happy Summer. Jadi Happy Summer itu berdiri di tahun 2010 dan akhirnya kita bertransformasi di tahun 2019. Dan kita Happy Summer udah kita tutup secara resmi last show di tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi band ini agak tidak beruntung karena begitu kita dengan nama 23 ternyata kita terkena pandemi kayak gitu. Nah, sebenarnya personil yang asli cuma tinggal aku sama Uya aja nih. Yang ketiga ini dulu season player di Happy Summer, Pak. Karena kita merasa musik kita udah berubah dengan umur kita yang sudah bertambah, referensinya juga udah berubah, makanya kita bertransformasi menjadi 23 ini dari genre popang ke rock alternatif sekarang. Seperti itu. Pertama tercetus ide nama 23 itu dari mana ya? Itu karena kita udah nyari-nyari nama nih dari banyak kosakata di muka bumi ini nggak ketemu, akhirnya kita pakai angka buat jadi band, nama band kita. Jadi 23 itu kita tambahin biar agak catchy aja, biar ada bedanya gitu. Karena di era sekarang kalau kita mau nyari nama di Google ini pasti akan banyak yang sama. Makanya kita bedain jadi 23 gitu kan pengejaannya, seperti itu. Ya, itu mungkin juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi, umurnya berapa? Nah, kurang lebih seperti nama band kita mungkin ya. Kalau secara filosofis mungkin umur 23 itu lagi semangat-semangatnya, jadi golden age kita kayak gitulah. Semoga dengan nama yang baru ini kita tetap dengan semangat yang power yang muda gitu. Walaupun kita udah bertransformasi ya, kita tetap berenergi kayak gitu aja. Oh, berarti nggak ada spesifiknya kenapa di antara banyak bilangan harus 23, itu nggak terlalu ada spesifiknya ya? Nggak ada sih. Cuman intinya ini tuh 23 biasanya umur-umur produktivitas gitu ya, semangatnya masih mengubar gitu. Oke deh. Terus ngomong-ngomong, ini pernah ada yang sempat ganti personil atau gimana? Kalau dari 23 ini kebetulan belum ada yang ganti karena memang
kita masih baru banget, baru 2 tahun berarti ya umurnya, baru 2 tahun ini, dan kita memang sudah digembleng dari band yang sebelumnya karena kita udah solidnya udah dijaga dari kemarin-kemarin, jadi kayaknya sekarang udah pada biasa untuk bertukar ego, bertukar pikiran, kayaknya semuanya udah satu visi misi, jadinya mungkin kalau misalnya ada yang keluar mungkin ya bubar aja gitu. Ya kan, masa udah tua-tua kayak gini. Aduh. Keceplosan ya. Sudah dikasih. Tapi nggak kelihatan kok Kak, kan jiwanya masih jiwa 23. Betul. Ya, betul. Terus ini udah ada berapa banyak lagu sih yang kalian keluarin nih? Kalau di 23 ini kita sudah 4 lagu kita rilis dan abis ini kita mau ke album seperti itu. Sebenarnya albumnya udah kita siapkan, cuman emang kita kasih spoiler dikit. Nah, 4 lagu ini buat spoiler untuk menuju ke album itu. Oh, boleh dong dikasih tahu lagu pertama sampai lagu keempat tuh judulnya apa aja? Di single pertama judulnya Bertumbuh Liar, di single kedua judulnya Runtuh, yang ketiga kita berjudul Nalar dan kita berkolaborasi dengan rapper-rapper Magelang 0293 Chamber, dan yang keempat ini Gila. Oke. Berarti lagu terbarunya nih sekarang judulnya Gila ya? Ya, Gila. betul. Oke. Sahabat Tidar, kamu jangan lupa ya buat yang penasaran nih sama muka-muka kakaknya gimana ya, karena kalau cuma ngedengerin suara pasti kamu nggak puas ya. Kamu bisa nih lihat secara visualnya supaya kamu bisa membayangkan jadi Dara. Langsung aja kamu ke Instagramnya Radio Tidar FM, di sana Dara live streaming. Ada muka Dara sekaligus muka para personil band 23 ini. Jadi biar rasa penasaran kamu terbayar ya, langsung aja cus ke Instagram. Oke Kak, tadi kan lagu terbaru ya, bukan lagu terakhir ya. Lagu terbarunya judulnya Gila ya, boleh dong ya diceritain tentang lagu ini? Oke. Latar belakang dari lagu ini sebenarnya adalah kegilaan kita ini, karena mungkin di umur kita ini orang-orang yang di sekitar kita tuh udah nggak berkarya lagi, udah nggak produktif lagi. Nah, kita menerjang narasi-narasi pesimistis di sekitar kita dengan merilis lagu Gila ini. Sebenarnya lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tidak dipercayai oleh sekitarnya dan punya mimpi-mimpi yang besar, karena di daerah kecil seperti di Magelang seperti ini kayak kamu berjalan pakai passion itu kayak kemungkinannya sedikit banget gitu, karena rata-rata paling jadi PNS atau jadi pegawai bank atau jadi apa gitu, dan kita tetap konsisten di dunia permusikan gitu loh. Dan walaupun kita juga bekerja di tempat yang lain, cuman kita tetap berkobar untuk bagaimana caranya konsisten. Nah, lagu Gila ini adalah kegilaan kita dalam berkarya sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau lagu Gila ini nih tercetus dari inspirasi, mungkin karena lingkungan ya, dari lingkungan, terus yang Dara suka nih ya, walaupun mungkin Magelang itu dibilang bukan kota besar ya, tapi kakak-kakak ini tuh, kakak-kakak 23 ini berani untuk menciptakan band dan berkarya gitu. Jadi keren banget ya, emang cocok banget nih dinamain sama 23 ya. Di situ biasanya usia-usia anak-anak lagi bener-bener berambisi ya. Betul. Terus ini tuh lagu pure pure kalian bikin sendiri atau mungkin ada bantuan dari musisi lain? Coba boleh dikasih tahu? Kalau dari produksinya kita dibantu sama Noval Givari sebagai produser musiknya kita itu namanya Noval Givari, dan kita dari mixing masteringnya kita dibantu sama siapa namanya? Fadel dari Evolve Record. Nah, Evolve Record dan Fadel itu punya band juga namanya Fornikaras. Nah, kenapa kita minta bantuannya Fadel? Karena menurut kami dia yang paling pas untuk mengeksekusi di finishingnya, karena dia juga memiliki taste musik yang sama dengan 23 seperti itu. Oke, terus kalau dari syair atau lirik atau nadanya itu ini pure dari kalian sendiri atau ada bantuan lain atau gimana? Kalau dari segi penulisan dari saya sendiri. Oh, dari Kak siapa? Boleh dikasih tahu? Ferry. Kak Ferry ya. Jadi lagu Gila ini liriknya ditulis sendiri sama Kak Ferry ya. Okay. Tapi kalau dari segi bermusiknya kita tetap bareng-bareng, kita tetap sama-sama. Nah, jadi aku punya materi,
aku lempar ke anak-anak, akhirnya anak-anak yang arrangement kayak gitu. Oke, berarti lagu Gila ini tuh sebenarnya emang ditulis sama Kak Ferry, tapi ada campur tangan personil lain juga gitu. Iya dong. Ya, jadi Secara musikalitasnya pasti bareng-bareng Bareng-bareng. gitu. keren banget sih, karena biasanya orang itu ngebentuk band itu ya cuman band aja gitu, nggak ada rasa solidaritas atau kebersamaannya. Tapi kalau di band 23 ini aku kayak ngerasa solid banget ya. Bahkan tadi ada yang sempat bilang kalau ada personil satu ganti mending bubar aja. Keren banget ya. Jadi nggak cuma cari duit ya, tapi kalian juga menjaga pertemanan gitu. Terus ada nggak nih Kak kesulitan atau tantangan tersendiri saat proses pembuatan lagu ya, terutama lagu Gila ini? Kalau dari kesulitan mungkin karena kita pernah bekerjasama dengan sebuah label di Magelang juga. Akhirnya kita putus kontrak di tengah jalan karena sesuatu yang tidak kita inginkan bareng-bareng, karena pandemi memang suasananya berbeda, hubungannya juga sedikit renggang. Habis itu kita lumayan memakan waktu sebenarnya. Yeah. Album ini udah kelar di tahun 2020 ya. Nah, tapi karena ada administrasi yang tidak terselesaikan dengan baik, akhirnya kita harus berhenti dulu dan berpindah ke studio lain. Mungkin lebih ke seperti itunya. Lebih ke bagaimana caranya kita mensiasati dari sebuah label dan ke independen sendiri kayak gitu. Oke, jadi itu tadi ya sahabat Tidar. Semua tentang lagu Gila udah dijelasin ya. Jadi mungkin masih ada nih satu atau dua dari kamu yang masih penasaran dan pengen tanya. Kamu bisa masuk aja ke live streamingnya Instagram @radiotidar_fm. Kamu komen, kamu tanyain apapun yang pengen kamu tahu dari band 23 ini ya, apapun. Jadi feel free banget nih. Oke deh, kalau gitu mungkin boleh ya Kak ditunjukin lagu terbarunya nih, lagu Gilanya. Karena mungkin di luar sana ada sahabat Tidar yang penasaran ya, gimana sih lagunya gitu. Ini dia sahabat Tidar, lagu Gila dari 23 ya. Semoga bisa bikin kamu jadi tergila-gila juga ya sama mereka. Yang penting jangan ikutan gila. Oke deh, boleh. Langsung aja Kak, silakan. Biarkan kau tertawa dan mencandakan, takkan aku jalan hidupku dianggap gila. Hanya kau anggap gila, aku takkan lagi tersakiti, tercaci maki, ku takkan mati. Oh, oh, oh. Jauh lebih gila jika sampai denganmu, memilih aman di zona nyaman tapi tak nyaman, dan kau mengeluh padaku. Oh gila, jangan gila, kau gila, kau gila, gila, jangan gila, kau gila, kau gila, gila, jangan gila, kau gila, kau gila, sedang kau itu kau menyala.
94,3 FM Radio Tidar. Indi kita, inovasi dan ide kreasi sahabat Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2022, make your dream come true. Hai, masih barengan lagi nih sama Dara di Indi kita sampai dengan jam 8 malam nanti. Di sini Dara kedatangan guest star ya, yang ganteng-ganteng, yang masih muda dan bertalenta pastinya. Di sini ada 2-3 band. Oh iya Kak, tadi aku kan sempat nanya ya Instagram atau media sosialnya satu-satu nih, belum dikasih tahu loh. Hayo. Oke, kita mulai dari Adi Surya. Silahkan Pak Adi. Oke, aku ya Instagram akunku Adi Surya 92. Oke, aku Ferry @ferryfasareno. Aku Ragil di Ragil Gina. Itu aja kayaknya. Aku Ziljian @ziljianneiguru. Omi, cek aja Ayomi Arupadatu. Oke, tadi itu ya sahabat Tidar, boleh nih di follow ya. Terus ya nanti bisa lah ya kenalan-kenalan. Jadi kalau kamu punya band solois ya, band dan solois, atau kamu ada karya lagu sendiri, kamu bisa kirimin demo lagu berikut profil lengkap lagu kamu ke Radio Tidar di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Akmil Magelang, atau kamu juga bisa upload ke www.radiotidar.com ya, supaya kamu bisa dipromosiin lagunya, terus bandnya, terus single-singlenya, terus media sosialnya, supaya nanti followersnya juga bisa naik ya. Karena Indi kita ini kan adalah inovasi dan ide kreasi sahabat Tidar. Jadi kamu yang mungkin punya karya, terus kamu punya apapun itu, kamu bisa mengiklankan ya sekaligus, supaya bisa ada pendengar di luar sana yang lebih kenal kamu, lebih kenal band kamu, lebih kenal sama lagu-lagu kamu. Oke, tadi kan sempat bilang ngeband sambil kerja ya Kak ya. Ini boleh dong dikasih tahu mungkin satu-satu nih pada nyambi kerja di mana? Ini mau jawaban yang jujur apa fiktif ya? Yang jujur aja Oh, iya, dong. Oke, dari Omi deh. Oh ya. Saya sendiri Freelancer desain. ya, desain editor juga. Desain gambar sama editor, kadang video juga. Oke, lanjut. Kalau aku freelancer di event organizer. Dia abdi negara. Abdi negara. Freelancer di sebuah lembaga pendidikan. Ya, lebih tepatnya buruh lacun lah. Waduh. PNS tuh, Mbak. Jadi Azil ini salah satu guru yang sangat-sangat Iya, freelancer keren. lah Kan pokoknya. kamu kan gurunya guru seni, jadi masih masuk lah, masih masuk lah. Semoga menginspirasi Menteri Pendidikan. Amin. Oke deh, boleh lanjut ke mas yang berikutnya. Aku dari apa ya, pekerjaan buruh tani. Yang bener-bener ya. Bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai desain grafis juga dan marketing online. Seperti itu. Lanjut. Kalau aku lebih ke pengusaha kuliner. Waduh, bisa lah ya. Makan-makan. Kalau aku lebih ke freelance designer yang beberapa platform, lebih ke freelance graphic designer aja. Oke deh, makasih ya Kak udah kasih tahu jobnya. Jadi ini tuh sebagian besar itu ada di bidang seni ya. Iya. Oke, makanya nih karyanya, saya Dara sangat-sangat suka dan mengapresiasi ya. Tadi juga keren banget performnya. Oke, boleh dong Kak dikasih tahu udah manggung kemana aja nih, udah tour kemana aja gitu. Kita kalau dari 23 ini mungkin karena memang terbentuknya setelah
setelah apa ya, habis pandemi. Jadi emang belum sempat muter-muter, tapi kalau di zaman Happy Summer dulu kita udah keliling-keliling di Jawa Tengah lah ya. Bisa di Kudus, di Semarang, ada di Klaten, Depok, terus mana lagi? Udah banyak banget sih kalau di Jawa Tengah ini mungkin kita udah muter di waktu di Happy Summer dulu. Cuma kalau di 23 ini emang kebetulan kita bisa mulai buat muter lagi juga lagi aja karena setelah pandemi ini, dan kita mungkin lagi muter-muter di pensi-pensi aja nih. Oke. Tadi itu udah diputerin lagunya 23 featuring 0293 Chamber ya. Judulnya Nalar. Ini lagunya juga nggak kalah seru sama lagu Gila tadi. Boleh dong Kak diceritain tentang lagu Nalar ini? Lah, kalau Nalar ini mungkin kita lebih terinspirasi dari fenomena sosial media ya, di mana orang-orang sekarang lebih cenderung ke hidupnya itu lebih kebanyakan di sosial media gitu loh. Walaupun dia jadi ajang pamer, jadi ya dari positif dan negatifnya tetap ada. Cuman kita lebih ke mengekspresikan kemarahan kita di mana ada hate speech di mana-mana. Terus gaya orang-orang hidup sekarang itu lebih mementingkan penampilan dulu daripada kenyataannya kayak gitu-gitu. Dan banyak banget orang yang suka menghakimi sesamanya padahal dianya juga belum tentu lebih baik seperti itulah. Jadi kita mengcapture itu menjadi sebuah cerita dalam sebuah lagu dan kita luapkan dengan kemarahan-kemarahan lewat suara Nalar itu. Oke. Berarti lagu Nalar ini juga nggak jauh beda dari lagu Gila tadi ya. Kalian punya lagu ini karena melihat dari situasi lingkungan sekitar dan yang sering banget terjadi dewasa ini gitu ya. Bagus sih ya. Terus ini untuk liriknya atau lagunya lah sih ya, secara global gitu kalian bikin sendiri atau mungkin ada bantuan dari musisi lain? Kalau secara produksinya masih sama, kayak produksinya tetap Noval Gifari dan yang mastering tetap Fadela tadi. Cuman kalau liriknya saya emang udah bikin sampai selesai, cuman karena kita berkolaborasi jadi ada part yang bener-bener Chamber ngisi sendiri gitu loh. Dari part rappernya itu kita dibantu sama Chambernya untuk menambah lirik ya, lebih lirik biar lebih pans aja di area rapnya itu. Oke. Terus ada juga nggak nih mungkin kesulitan atau tantangan saat proses pembuatan lagu ini? Kalau di Nalar ini mungkin kesulitannya karena karena waktu itu kita lagi pandemi dan memang social distancing, jadi yang bisa turut serta ke studio mungkin cuma beberapa orang berganti-gantian seperti itu. Jadi prosesnya lumayan agak lama karena itu. Oh ya, karena lagi ada pandemi itu ya. Terus untuk proses pengerjaannya sendiri ini kira-kira berapa lama nih? Kalau pengerjaannya kita butuh 3-4 bulan itu, karena memang menyesuaikan dari waktunya dan jadwalnya masing-masing. Dan kita juga udah bikin video klipnya Nalar ini, kalian bisa tonton di YouTube. Kita rilisnya tahun berapa ya? 2020 ya? Nah, pokoknya kalau sampai rilis singlenya dari bikinnya sampai rilisnya itu antaranya 6 bulan lah kita selesai semua sampai video klip. Oke, kalau tadi lagu Gila itu kan yang nulis Kak Ferry ya. Kalau lagu Nalar ini yang nulis siapa nih? Jadi di satu album ini kalau spesifikasi di lirik saya semua gitu. Teman-teman emang mereka lebih fokus di musikalisasinya. Oke, kalau habis ini kan 23 band nih bakalan perform akustik. Lagu yang mau dinyanyi ini judulnya Runtuh ya. Boleh juga nggak diceritain ini lagu Runtuh itu? Oke, kalau lagu Runtuh ini lebih menceritakan tentang personal sih, bagaimana seseorang selalu mendapatkan PHP dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Jadi kayak dia jatuh sendiri karena ekspektasinya sendiri kayak gitu. Dan mungkin kalau divisualkan dari orang berhubungan, mungkin dia selalu dibohongin sama pacarnya tapi dia selalu memaafkan kayak gitu. Oh gitu. Nah, cuman kalau di sosial dan politik, jadi kita lebih ke janji manis. Saya nggak pernah disebut, cuman lebih ke situ lah. Itu lebih ke yang pernah terjadi di diri sendiri atau gimana ya? Iya, pengalaman pribadinya Kak Ferry itu. Sebenarnya saya selalu mengcapture hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini ya kan. Cuman emang aku nggak spesifik bikin lagu itu harus dengan makna yang A atau B atau C, tapi emang kita pinginnya universal, jadi bisa dimaknain dengan makna yang lebih luas kayak gitu. Oke. Terus
pengalaman manggung terseru nih gimana nih? Boleh dong diceritain? Beda-beda nih kalau terseru. Ya kalau ngomongin seru-seru semua ya. Masing-masing boleh kok. Tapi kalau pengalaman lucu mungkin ya, pengalaman Iya, lucu itu kita di SMA Negeri Salaman kita panggungnya roboh. Kenapa tuh kok bisa roboh nih? Jadi di akhir kan biasanya kita minta foto bareng sama teman-teman yang nonton ya kan. Nah, waktu kita bilang 1, 2, 3 semuanya naik ke panggung, akhirnya roboh panggungnya. Oh gitu, gila ya. Gila. Terus kira-kira ada rencana atau planning lah ya, planning yang mau bikin album nggak nih? Nah, kebetulan memang albumnya udah kita persiapkan, tinggal finishing aja. Di akhir tahun mungkin kita akan rilis. Oke, ditunggu ya. Semoga albumnya juga bisa mendunia ya nanti Amin. di internasional. Amin. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan lagu Runtuh ya. Perform lagi seperti tadi, perform akustik. Jadi buat kamu sobat Tidar yang kepo sama lagu Runtuh ini, kita dengerin bareng-bareng. Enjoy. Sudah gelap semua, kepalaku pun terasa sangat berat. Jiwaku tak berhenti berdebat dan bertanya, aku lelah. Saat aku coba pejamkan mataku, suaramu terus berbisik mengusik tidurku, memaksaku mengingat bait yang terindah, melukiskan wajah terbaikmu lagi. Berhentilah meracuniku dengan mimpi-mimpi yang indah, kau tak berubah. Berhentilah, sudah aku lelah. Saat aku coba pejamkan mataku, suaramu terus berbisik mengusik tidurku, memaksaku mengingat bait yang terindah, melukiskan wajah terbaikmu lagi. Berhentilah meracuniku dengan mimpi-mimpi yang indah, tak berubah. Berhentilah, sudah aku lelah. BFL. Indie kita, inovasi dan ide kreasi sahabat Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Masih di Indie kita, inovasi dan ide kreasi Sobat Tidar, masih ditemenin juga sama dua Kali ini Dara mau ngajak kamu Sobat Tidar dan 23 ini seru-seruan bareng ya di games. Dara bakalan kasih games buat abang-abang dari 23 ini. Jadi di sini bakalan ada 6 pertanyaan yang harus dijawab
secara serentak ya bareng sama masing-masing personil 23. Oke, udah pada siap belum kira-kira? Siap. Oke, siap ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Siapa sih personil dari 23 nih yang paling rajin sholat? Acil. Wah, Mana itu? Boleh di... Oke. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Siap ke pertanyaan kedua. Siapa personil yang paling sering banget telat kalau latihan? Omi. Mana tuh? Kenapa sih kok sering telat tuh, Kak? Mandiin kucing dia. Saya pakai Kucingnya ada kucingnya 12. banyak, kucingnya banyak. Gitu ya. 64. Oke, mungkin mandiin kucing garong kali ya, Kak? Ini nih pertanyaan yang paling seru nih. Siapa personil yang paling banyak ceweknya? Ferry. Kelihatan tampang-tampang fuckboy. Padahal enggak. Setia, enggak Ferry tapi setia. Ferry setia. Oke. Siapa personil 23 yang paling doyan banget makan? Iya. Yang mana? Iya sih. Iya. Agak penting ya. Misalnya hampir rata-rata semuanya hampir Oh doyan makan gitu. semua. Tapi yang paling banget dia ya Iya, juaranya iya, kelihatan nih, seger Iya. Dari badan. posturnya. Makan orang sih. Makan temen sih. Oh, jangan dong ya. Lanjut ke last question, pertanyaan terakhir nih ya. Siapa personil yang paling sering meletre karena galau nih? Ragil. Kita harus Ragil. Kelihatan banyak pikiran juga. Dari awal kelihatan sih. Bebannya Wajah-wajah penuh tekanan. Astagfirullah. kayaknya bebannya paling berat. Sabar. Ya Allah. Kalau makan nasinya dihitung. Ngunyahnya harus Satu-satu Iya. ya. Lanjut ya, masih ada pertanyaan lagi nih ternyata. Agenda event terdekat nih mau kemana? Belum tahu sih. Kita belum ada jadwal lagi. Setelah di pensi kemarin, baru 2 minggu kemarin kita ada panggung. Tapi kalau kedepannya kita belum ada ya. Mungkin kita akan fokus lebih ke ngejar konten-konten di streamingnya dulu, karena emang 23 ini terbentuknya masih baru. Kita lebih fokus untuk streamingnya dulu nih. Jadi kita punya aset digital untuk mengejar panggung, kan otomatis CEO juga butuh portofolio yang mumpuni juga 2023. Makanya kita butuhkan dulu aset digitalnya. Nanti kalau udah emang kita ada marketnya, baru kita jual kayak gitu. Oke, kalau untuk manggung terakhir nih kemarin di mana? Kami di pensi SMA Negeri Salaman. Oke. Ya. Terus kalian nih biasanya kalau latihan itu base camp-nya ada sendiri nggak sih? Di mana? Nah, waktu pandemi ini kan kita memang punya base camp sendiri sebenarnya di Borobudur ya. Iya. Di Borobudur kita ada studio, cuman memang karena fasilitasnya lagi belum dibersihkan dan lain-lain, akhirnya kita pindah dulu di Mertoyuda kayak gitu. Oke, deket lah ya. Oke deh. Terus nih kalau misalnya pengen ada kerjasama atau mau manggung, kita bisa kontak kemana ya? Lebih baik langsung ke Instagram kita, jadi 23 Musik. Di sana ada kontak personnya sama Mas Yongki. Mas Yongki ya, Mas Yongki Manajer, ada ya. Mas Yongkinya sekarang lagi di Jakarta. Oke, langsung aja berarti ke sosial medianya ya, ke Instagramnya 23 apa tadi? 23 Musik. Oke, 23 Musik, langsung aja DM ke sana. Oke, sekarang lanjut lagi yuk ke perform lagu berikutnya. Lagu ini bakalan menemani kamu ya sahabat Tidar bersama 23 dan Dara di Indi Kita pada malam hari ini. Langsung aja.
mimpi yang ku bela, pahit yang ku telan, nyaman yang ku lawan, dan semua yang ku bicarakan hampir setiap hari bertumbuh liar, tak tentu arah. Alam semesta mempertemukan, datang dan pergi dengan caranya yang tak terjamah dengan pikiran. Layu terdiam membisu, hati kenali gerak pikiran. Teman yang sejalan mulai bermunculan dari banyak arah, buka banyak celah, dan semua hal baiknya terus terjadi di hidupku. Bertumbuh liar, tak tentu arah. Alam semesta mempertemukan, datang dan pergi dengan caranya yang tak terjamah dengan pikiran. Bertumbuh liar, datang dan pergi, Inovasi dan ide kreasi Sahabat Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2022, make your dream come true. Masih di Indi Kita ya, inovasi dan ide kreasi Sahabat Tidar masih ditemenin juga nih sama Dua Tiga. Apa sih? Terus ya, tadi itu kan udah dengerin lagunya, performnya 23, tadi judulnya apa, boleh dikasih tahu? Bertumbuh liar. Bertumbuh liar ya. Lagu ini tuh juga enak banget, seperti lagu pertama dan lagu kedua tadi ya, sama-sama enak dan sama-sama punya makna di dalam liriknya ya. Oke deh, karena sebentar lagi Indi Kita akan berakhir nih. Sebelum pamitan, aku pengen kasih pertanyaan yang udah keluar dari Instagram dan WhatsApp nih ya. Jadi tadi ada Farhan yang nanya nih, cara bagi waktu antara kerjaan utama dan ngebandnya gimana nih? Waduh, sebelumnya belum pinter-pinter amat gitu Ya, bagi waktunya. Cuman juga. mungkin lebih ke prioritasnya dulu sih. Emang kalau di musik kita emang mau fokus, berarti emang kita harus prioritaskan musik dulu. Cuman kalau emang teman-teman punya minat berkarya dan memang pekerjaannya tidak bisa disingkirkan, mungkin ya lebih ke di luar jam kerja aja sebenarnya kayak gitu. Merelakan waktu istirahatnya mungkin seperti itu. Oke, terus ada juga pertanyaan berikutnya datang dari Heru ya. Dia nanya nih, masih muda semua, kira-kira sering udur-uduran nggak nih? Kalau berantem itu hampir di setiap ada chat masuk grup itu pasti. Kalau grup rame itu ya itu tandanya berantem. Grup rame berarti berantem. masih. Tapi walaupun sering udur-uduran di grup, tapi karena solidaritas kalian nih dari awal sampai akhir nih kelihatan banget ya, solid banget. Itu nggak jadi beban dan nggak jadi penghalang ya buat kalian sendiri. Oke, keren sih. Terus di Instagram ada yang bilang Mas Ragil paling ganteng. Ada disapa dong face-nya. Aduh. Dari suaranya udah kelihatan kan. Iya, teleponable ya. Gantengnya kayak Batman. Oh my god. Udah kuat sih. Sleep call
ya. Iya. Oh, kebetulan dia yang paling jomblo nih di sini. yang Paling jomblo. Kayaknya belum pernah pacaran. Masih story ya. Gara mau. Iya. Gak usah Mbak, banyak bebannya. Oke, terus ada lagi nih dari Tias ya. Anak 23 nih kalau kumpul di mana nih selain di base camp-nya? Waduh, karena kita Lebih sering di Borobudur tadi sih. iya kalau sih kita. lebih Di ke base camp-nya itu Iya. ya. di Borobudur tuh ada Kawa Coffee itu karena punya yang temen-temen krunya 23 yang punya, jadi kita sering nongkrong di sana kayak gitu. Oke. Sama ada tempat soto yang enak di Borobudur juga, itu tempat teman kita, jadi kita sering Boleh. sarapan di sana. Hard selling banget ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya datang dari Hendra nih ya. Anak mana sih, label apa independen, enak yang mana nih? Ya, kita lagi independen banget. Independen ya. Iya. Berarti lebih enakan independen ya. Lebih enakan independen karena kita lebih bisa apa ya, mengkrit karyanya kita tuh sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Jadi kita selalu puas dengan apa yang kita keluarkan karena memang pertimbangannya dari kita sendiri kayak gitu. Walaupun lebih perih juga sih. Perih dari finansial. Lebih bebas berekspresi. Betul, ya. betul. Oke, terus muncul ketika pandemi tapi tetap eksis. Apa nih pelajaran dari pandemi yang udah kalian petik? Nah, kalau pandemi itu kemarin memang bener-bener ujian buat kita semua. Jadi kayak yang sebenarnya nggak masalah jadi masalah, yang selama ini kita pendem-pendem dari tadi keluar gitu ya kan. Seperti yang kita lewati kemarin dengan label kita gitu. Sebenarnya baik-baik saja, cuman karena memang ada beberapa faktor yang sebenarnya mungkin itu masalah udah lama tapi kependam. Dan ketika kita dijauhkan sedikit aja, semuanya keluar kayak gitu. Jadi kalau hikmahnya ya mungkin komunikasi itu tetap kunci Ya, dari segalanya sih, ya kan. Oke, ini ada Vibianski _ Mas Ferry ganteng banget. Mas Ferry mana suaranya? Waduh. Ganteng-ganteng semua ya. Tapi kayaknya ganteng ragil ya kan. Mas yang depan saya gimana gitu ya. Jadi bercandanya jelek. Boleh dong dikasih pesen ya buat anak-anak indie lainnya buat terus bertahan kayak kalian nih. Mungkin harapan kita bikin gila ini adalah salah satunya buat menyemangati teman-teman yang punya mimpi-mimpi yang besar. Mungkin kalau kalian di daerah jangan berpatah hati, jangan pesimis karena dimanapun kalian tumbuh sekarang banyak jalan untuk menuju Roma. Terus berinovasi dan kalian tetap semangat dan lahirkan karya-karya yang hebat. Percaya deh, sekarang ini ada jalur khusus yang bisa buat kita meledak, yaitu viral. FYP. Gampang banget ya viral itu. FYP. Oke deh, thank you banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam nih. Jadi Dara pengen ngingetin lagi buat sahabat Tidar yang mungkin punya band atau solois, atau mungkin kamu udah punya lagu karya sendiri, kamu bisa kirimin demo lagu berikut profil lengkap kamu ke Radio Tidar di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Akmil Magelang, atau kamu juga bisa upload ke www.radiotidar.com. Jadi Indie kita ini kan adalah inovasi dan ide kreasi sahabat Tidar ya. Jadi kamu bebas berekspresi di sini seperti kakak-kakak 23 ini ya. Makasih banget udah sempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Dara dan sahabat Tidar. Udah kasih semangat melalui lagu-lagunya dan melalui kata-katanya ya, dan melalui pesona visualnya. Kami juga 23 terima kasih kepada Dara di Tidar ya, udah memfasilitasi kita buat banyak ngomong di sini. Terima kasih juga buat Kak Dara sudah menyambut kita dengan sangat hangat. Ini salah satu fasilitas buat anak-anak Magelang mungkin yang bisa punya karya nih, bisa banget. Kalian ini salah satu jalan buat kalian mengenalkan karya-karya kalian. Iya betul. Oke deh, makasih ya Kak. Dan itu dia tadi sahabat Tidar, program indie kita di hari Rabu malam ini. Makasih banget udah gabung tadi di Instagram, juga udah banyak-banyak nanya, via WhatsApp juga udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sekarang kakak-kakak 23 nih mau pamit.
dan semoga nanti bakalan ketemu lagi ya sama sahabat Tidar. Mungkin kalian punya mau acara-acara apa gitu bisa ya langsung aja kontak ke Instagram 23 official atau apa tadi? 23 musik. Oh iya, 23 musik ya. Oke, gitu aja deh. Thank you. Thank you. Thank you. Radio